Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Arkan Fani dengan NPWP 5017251028. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai sesuatu yang mungkin kedengaran itu berat, tapi sebenarnya seru banget, karena hal ini adalah hal yang mudah dipahami sebenarnya, yaitu metode-metode geofisika. Nah, jadi geofisika itu secara simpel adalah ilmu yang digunakan untuk mempelajari kondisi bawah permukaan bumi tanpa harus menggali langsung. Bayangin aja, kita bisa melihat isi bumi cuma dari pengukuran di permukaan. Itu merupakan hal yang keren, kan? Nah, metode yang bakal saya bahas pada video kali ini ada 5 sebenarnya, yaitu metode seismik, magnetik, elektromagnetik, graviti, dan geolistrik. Dan saya akan menjelaskan satu persatu, mulai dari pengertiannya, apa yang diukur, kemudian hasil apa yang didapat, manfaatnya untuk apa, dan juga apakah metode-metode tersebut merupakan metode aktif atau metode pasif. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke metode yang pertama, yaitu metode seismik. Oke, kita masuk ke metode yang pertama, yaitu metode seismik. Nah, metode seismik ini dibagi menjadi dua. Ada metode seismik refleksi dan juga ada metode seismik refraksi. Perbedaannya itu bisa dilihat di slide yang ini ya. Jadi, kalau seismik refraksi, dia itu memantulkan gelombang di sini, pantulkan ke bawah, dibelokkan ya di sini ya, ketika dia melewati sebuah cairan. Tapi ketika dia itu merupakan metode refleksi, dia hanya memantulkan saja, seperti gambar yang di kanan ini. Oke, langsung saja kita bahas ke pengertiannya ya. Nah, metode ini bisa dibilang menjadi salah satu metode yang paling populer di geofisika, terutama di industri minyak dan gas. Nah, secara sederhana, metode seismik itu menggambarkan menggunakan gelombang seismik, yaitu gelombang yang merambat dalam bumi. Nah, gelombang ini bisa kita hasilkan dari sumber buatan, bisa dari palu, atau bisa jadi getaran suara, atau bahkan bisa juga jadi dari getaran yang kecil atau ledakan kecil. Nah, gelombang ini nantinya akan merambat ke dalam tanah. Lalu ketika gelombang itu bertemu dengan batas antara lapisan batuan, dia bisa dipantulkan atau bisa juga dibiaskan. Makanya dia tuh ada dua jenis eh, dua jenis metode seismik. Yang pertama adalah seismik refleksi, yaitu ketika gelombang itu dipantulkan kembali. Dan yang kedua ada seismik refraksi, yaitu ketika gelombang dibiaskan dan dia bisa lanjut merambat. Nah, yang kita ukur di sini adalah waktu tempuh gelombang dari sumber ke alat penerima. Dari waktu ini kita bisa hitung kedalaman dan bentuk lapisan di bawah permukaan. Nah, hasil akhirnya biasanya berupa penampang atau gambar struktur bawah tanah. Sementara manfaatnya itu apa sih untuk dari metode seismik ini? Nah, sini aku jelasin. Jadi, metode ini sangat penting untuk mencari minyak dan gas, kemudian dia mengetahui struktur lapisan batuan, bahkan metode seismik ini dia bisa digunakan untuk studi gempa bumi. Kenapa bisa? Karena setiap lapisan batuan itu memiliki sifat fisik yang berbeda. Jadi, respon gelombangnya itu juga bisa berbeda-beda. Dan penting juga, metode ini merupakan metode aktif. Kenapa? Karena kita bisa memberikan energi dari luar ke dalam bumi. Analoginya seperti ini. Jadi ketika kita tuh dalam gua dan kita teriak, terus kemudian kita mendengar gema, nah dari gema itu kita bisa mengira-ngira bentuk guanya seperti apa, kemudian kedalaman guanya seperti apa. Nah, itu merupakan konsep yang bisa digunakan pada metode seismik seperti itu. Kemudian yang kedua ada metode magnetik. Nah, metode magnetik ini merupakan metode yang memanfaatkan medan magnet bumi. Kita telah mengetahui bahwa bumi itu memiliki medan magnetik yang alami. Dan ternyata batuan itu juga memiliki medan magnet memiliki medan magnet tersebut. Jadi yang diukur dalam metode magnetik ini adalah intensitas medan magnet di suatu lokasi bumi. Alat yang digunakan itu merupakan alat yang disebut magnetometer. Jadi variasi kecil medan magnet ini bisa menunjukkan adanya perbedaan jenis batuan di bawah permukaan. Contohnya, batuan yang mengandung mineral itu dia bisa batuan yang mengandung mineral besi itu dia memiliki sifat magnetik yang lebih kuat. Tuh. Dari hasil pengukuran, nah kita bisa cari ini eh, peta anomali magnetiknya.
Untuk metode metode magnetik ini memiliki manfaat antara lain eksplorasi mineral, terutama yang mengandung logam, kemudian pemetaan struktur geologi, dan bahkan bisa dipakai untuk mendeteksi benda-benda logam yang ada di bawah tanah. Metode ini termasuk metode pasif. Kenapa? Karena kita tidak bisa memberikan energi tambahan. Kita cuma bisa mengukur medan magnet alami yang sudah tersedia dari bumi sendiri. Sama seperti yang metode seismik tadi, untuk analogi seperti ini. Ketika kita memakai kompas, kemudian jarumnya ini tiba-tiba bergeser, nah itu karena adanya pengaruh eh, medan magnet eksternal di sekitar kompas tersebut. Di sama seperti metode magnetik ini. Tuh. Kemudian ini merupakan contoh gambar dari metode magnetik ya, di mana setiap batuan ini dia memiliki kutub-kutub magnetik, yang di mana nanti setiap batuan ini dia memiliki eh, suatu kapasitas magnetik yang biasanya berbeda-beda gitu. Nah, kita akan mengukur dari jenis-jenis dari setiap kapasitas magnetiknya ini di setiap batuannya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke metode elektromagnetik. Metode ini menggunakan prinsip induksi elektromagnetik untuk mengetahui kondisi bawah permukaan bumi. Jadi, kita menghasilkan medan elektromagnetik, lalu medan ini akan berinteraksi dengan batuan di dalam tanah. Nah, pada metode elektromagnetik ini yang diukur merupakan konduktivitas listrik batuan. Kenapa konduktivitas ini penting? Konduktivitas ini penting karena setiap material itu memiliki kemampuan menghantarkan listrik yang berbeda-beda. Misalnya, air tanah itu dia bersifat konduktif, artinya dia bisa menghantarkan listrik. Sementara batuan yang kering atau batuan yang memiliki kadar air yang sedikit, dia memiliki sifat yang resistif. Dari data-data tersebut, kita bisa mengetahui distribusi material di bawah permukaan. Hasilnya biasanya dia berupa penampang konduktivitas. Sementara untuk manfaat dari metode elektromagnetik ini, dia bisa mencari air tanah, eksplorasi mineral yang ada dalam tanah, kemudian mendeteksi pencemaran lingkungan, dan juga bisa juga untuk mendeteksi studi geotermal gitu. Nah, yang menarik dari metode elektromagnetik ini, kita metode ini merupakan metode yang bisa digunakan secara aktif maupun pasif. Nah, apabila kita menggunakan sumber buatan, maka metode ini merupakan metode yang aktif. Sementara kalau kita menggunakan sumber alam dari bumi, itu merupakan metode yang pasif. Apabila dianalogikan gitu ya, metode elektromagnetik ini sama seperti kita saat menggunakan smartphone. Kadang dia memiliki sinyal yang kuat, kadang memiliki sinyal lemah. Nah, karena itu kondisi lingkungan itu bisa berbeda-beda. Nah, konsep tersebut bisa dipakai pada metode elektromagnetik ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke metode gravity. Oke, jadi metode gravity itu merupakan metode yang digunakan untuk mengukur variasi kecil dari gaya gravitasi bumi. Nah, mungkin ini membuat kita berpikir ya, memang gravitasi bisa berbeda-beda. Jawabannya bisa banget, walaupun hasilnya itu selisihnya sangat kecil. Nah, perbedaan ini itu bisa disebabkan oleh distribusi massa batuan di bawah permukaan. Ya, ntar kalau silakan. Oke, kita akan lanjut ya. Nah, jadi perbedaan ini disebabkan oleh distribusi massa di massa batuan di bawah permukaan. Jadi, yang diukur dalam metode gravity ini adalah percepatan gravitasi menggunakan alat yang sangat sensitif. Nah, alatnya itu disebut gravitymeter. Nah, dari data ini kita akan bisa tahu apakah di bawah permukaan itu ada batuan yang lebih padat atau apakah ada batuan yang lebih ringan gitu. Nah, untuk hasil dari metode gravity sendiri itu adalah peta anomali gravitasi. Manfaatnya apa sih? Nah, ini aku jelasin ya. Untuk manfaat metode gravity adalah mengetahui struktur geologi besar. Kemudian kita bisa mengeksplorasi minyak dan gas. Kemudian kita juga bisa mendeteksi cekungan atau patahan yang ada di bawah permukaan. Metode ini termasuk metode pasif. Karena kita cuma bisa mengukur gravitasi alami bumi gitu ya. Ini analoginya seperti ini ya. Kalau kita tuh berdiri di kasur empuk versus dengan lantai keras. Rasanya beda karena ada distribusi massa yang berbeda di bawah kita seperti itu.
Nah, oke, kita akan masuk ke oh ya, sebentar ini saya tunjukkan gambar dari metode gravity. Di sini bisa bisa terlihat ya, ada densitas batuan yang berbeda-beda, ada yang berat, ada yang ringan, dan dia bisa menimbulkan cekupan-cekupan gitu. Ini merupakan perbedaan gravitasinya. Perbedaannya hanya kecil, nggak ya hanya 0, sekian lah, nggak sampai 0, berapa. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke metode yang terakhir, yaitu metode geolistrik. Metode ini merupakan metode yang cukup sering dipakai, terutama untuk penelitian air tanah. Nah, cara kerja dari metode geolistrik ini adalah dengan mengalirkan atau menginjeksikan arus listrik ke dalam tanah menggunakan elektroda. Nah, untuk yang diukur dalam metode geolistrik ini adalah resistivitas atau hambatan listrik dari batuan. Kenapa yang diukur adalah hambatan listrik dan batuan? Karena setiap jenis material ini memiliki resistivitas yang berbeda-beda. Contohnya, kalau dia listriknya itu kena air, maka resistivitasnya itu kan rendah. Kalau dia kena batuan keras, maka dia nanti resistivitasnya akan tinggi. Nah, dari hasil pengukuran kita bisa membuat sebuah penampang bawah permukaan. Nah, metode geolistrik ini memiliki beberapa manfaat. Contohnya adalah yang pertama, dia bisa mencari air tanah. Kemudian yang kedua, dia bisa mengeksplorasi mineral. Kemudian bisa juga sebagai studi lingkungan. Bahkan bisa juga untuk investigasi tanah longsor. Nah, metode ini termasuk metode aktif karena kita memberikan arus listrik ke dalam tanah. Artinya kita yang memberikan pengaruh ke buminya. Apabila metode ini diibaratkan sebagai fenomena biasa ya, itu seperti kita menyalakan listrik di kabel. Terus kita bisa lihat arusnya mengalir lancar atau tidak. Nah, ini tergantung materialnya. Kalau materialnya itu dia konduktif, maka listriknya bisa mengalir dengan lancar. Kalau dia materialnya uh, yang tidak bisa mengantarkan listrik, maka dia arus listrik tidak akan mengalir dengan lancar. Kemudian di sini saya akan tunjukkan mengenai metode geolistrik ya. Di sini ada power supply, terus diinjeksikan arus listriknya. Kemudian nanti kita bisa lihat ada berbagai gelombang di sini yang kita bisa manfaatkan untuk mengetahui apakah batuan ini memiliki resistivitas yang tinggi ataupun rendah gitu. Nah, secara singkat, metode metode tadi itu bisa disingkat sebagai berikut, sebagai tabel berikut ya. Jadi untuk metode seismik, parameter yang diukur adalah waktu tempuh gelombang seismik. Nah, sifat fisika yang digunakan adalah densitas dan modulus elastisitas. Sementara metode gravitasi, parameter terukurnya adalah perbedaan medan gravitasi. Kemudian sifat fisika yang digunakan adalah densitas. Yang ketiga adalah metode magnetik. Parameter yang terukur adalah perbedaan nilai medan magnetik. Nah, sifat fisika yang digunakan itu merupakan suseptibilitas magnetik dan remanen. Nah, untuk metode elektrik, ini ada dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah resistivitas induksi polarisasi, yang itu parameter yang terukur adalah resistivitas bumi dan polaritas tegangan. Kemudian yang sifat fisika yang digunakan adalah konduktivitas elektrik dan kapasitansi elektrik. Dan juga metode elektrik potensial diri. Nah, yang diukur adalah potensial elektrik dari suatu batuan. Kemudian sifat fisika yang digunakan adalah konduktivitas elektrik. Kemudian metode EM atau elektromagnetik. Parameter terukurnya adalah respon dari radiasi elektromagnetik dan sifat fisika yang digunakan adalah konduktivitas elektrik dan induksi. Yang terakhir ini ada elektrik radar. Yang parameter yang terukur adalah waktu tempuh dari sinyal radar yang terefleksi dan sifat fisika yang digunakan adalah konstanta elektrik gitu. Nah, jadi dari 5 metode geofisika tadi kita bisa lihat bahwa masing-masing metode itu memiliki cara cara kerja yang berbeda, tapi dia memiliki tujuan yang relatif sama, yaitu memahami kondisi bawah permukaan bumi tanpa harus menggali langsung. Metode aktif itu berarti kita bisa memberikan energi ke dalam tanah atau bisa memberikan pengaruh ke bawah permukaan bumi. Sementara untuk metode pasif, kita hanya mengukur gelombang alami atau sinyal alami yang dikirimkan oleh bumi. Dan masing-masing metode ini memiliki keunggulan tergantung kebutuhan eksplorasi kita. Semoga penjelasan ini bisa membantu kalian semua untuk memahami lebih lanjut mengenai geofisika. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like dan jangan lupa subscribe channel saya. Thank you for watching dan sampai ketemu di video berikutnya. Saya Arkan, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.